Halo semuanya, selamat datang di channel Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan membagikan kisah seorang penggembala yang melihat sebuah kejadian di luar nalar yang akan memberikan kita pelajaran bagaimana agar kita terhindar dan terlepas dari kesalahan fatal seperti hutang, gengsi, hingga ego yang terlalu tinggi. Sebuah pelajaran yang bisa menjadi pegangan kita dalam kehidupan ini. Jadi semakin awal kalian mendapatkan pelajaran ini, maka akan semakin beruntung dan selamat kalian dalam kehidupan ini. Simaklah sampai akhir, sebab di ujung video akan ada pembelajaran inti dari kisah ini. Untuk kisah kali ini, mari kita mulai. Pada suatu pagi di musim semi yang cerah, saat sinar mentari menyinari bukit kecil yang hijau, di mana padang rumput terbentang luas, terlihat seorang penggembala muda tengah menggembalakan domba-domba yang terlihat sehat dan senang. Remaja itu bernama Taju. Setiap pagi, ia menggembalakan domba-domba milik keluarganya, dan ia akan pulang pada sore hari. Di antara domba-domba itu terlihat juga anak-anak domba, dengan bulu putih sehalus kapas dan ekor yang melengkung riang, sedang bermain di antara bunga-bunga liar kecil yang bermekaran di antara rerumputan. Merasa hari ini akan berjalan tanpa masalah seperti biasanya, Taju pun memilih untuk beristirahat di bawah naungan pohon besar yang rimbun, membiarkan kehangatan alam mengelus jiwanya. Yang tak ia duga, keputusannya ini akan membawanya pada pengalaman unik yang tak akan pernah ia lupakan. Tak lama kemudian, di atas langit cerah berawan itu terlihat sebuah bayangan perkasa. Bayangan itu adalah milik seekor elang dengan sayap lebar menembus cakrawala yang sedang mengintai domba-domba yang terlihat sedap di matanya. Dan setelah menentukan targetnya, dengan kemampuan terbangnya yang sudah tidak diragukan lagi, ia meluncur dengan gagah ke arah padang rumput. Dengan kecepatan dan ketepatan yang memukau, sang elang menangkap salah satu anak domba yang sedang bermain. Dalam sekejap, mangsa yang polos itu terseret, meninggalkan keheningan yang mendadak menyelimuti bukit, yang bahkan domba-domba yang lain tak sempat bereaksi dengan pergerakan cepat sang elang. Sementara itu di dahan pohon tempat Taju beristirahat, seekor gagak yang selama ini tampak acuh tak acuh menyaksikan peristiwa tersebut dengan mata yang tajam. Membayangkan jika domba yang dimangsa si elang pastilah sangat lezat, membuat perutnya terasa lapar, hingga ia pun memutuskan untuk terbang mencari makan. Namun beberapa saat tengah berada di udara, dalam hatinya tersemat keinginan yang membuncah. Mengapa aku harus selalu mencari makanan-makanan kecil yang tidak menggugah selera, sedangkan sang elang mampu mendapatkan santapan yang lezat dan bergengsi? Pikir sang gagak. Terpaku dalam keinginan untuk menirukan sang elang, gagak itu mulai merencanakan aksinya sendiri. Jika elang mampu menjulang tinggi dan menaklukkan langit dengan kekuatannya, mengapa aku tidak mencoba hal yang sama? Gumamnya dalam diam. Dengan keyakinan yang berlebihan dan ambisi yang tak terkendali, gagak pun terbang berbalik menuju padang rumput tempat domba-domba itu berada. Ia terbang rendah menyusuri padang rumput, mencari mangsa yang lebih besar dari apa yang biasanya ia makan. Hingga setelah memilih di antara domba-domba yang terlihat lezat itu, pandangannya tertuju pada seekor domba jantan yang besar, berwajah tegas dengan tanduk melengkung dan bulu tebal yang berkilau di bawah sinar matahari. Inilah santapan istimewa yang kucari, seru gagak dalam hatinya, merasakan sensasi manis dari bayangan sebuah kemenangan yang gemilang. Tanpa pikir panjang, ia menembus udara dengan sayapnya yang lincah, terbang mendekati domba jantan dengan penuh keyakinan, berharap dapat mengangkat makhluk itu seperti sang elang mengangkat mangsanya. Dengan cakarnya yang tajam, ia menggenggam tubuh besar domba itu, lalu mengayunkan sayapnya sekuat tenaga.
Namun kenyataan segera menampakkan kekejaman alam. Tubuh domba yang jauh lebih besar dan berat daripada yang dibayangkan membuat Gagak terperangkap dalam usahanya. Ternyata mengangkat domba sebesar ini tidak semudah yang ia kira. Meski semakin keras ia mencoba mengepakkan sayapnya, tak terangkat domba itu barang 1 senti pun. Domba jantan yang terkejut dan merasa terganggu segera berusaha melepaskan diri, berusaha mengusir gangguan itu. Ia berlari dan melompat ke sana kemari, berharap si Gagak segera enyah dari punggungnya. Gagak yang sudah sampai di tengah jalan tentu tidak mau menyerah dengan usaha sang domba. Untuk menguatkan cengkeramannya, ia menusukkan kuku-kukunya yang tajam semakin dalam dan sekuat tenaga. Ia tak mau usaha sang domba mengalahkan ambisinya. Namun dengan segala usahanya, keadaan sama sekali tak berpihak kepada Gagak. Usahanya benar-benar tampak sia-sia. Hingga dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Namun lagi-lagi sang Gagak harus tertampar oleh kenyataan pahit. Saat hendak melepaskan si domba dan terbang menjauh, kakinya ternyata sudah terlalu dalam masuk ke tumpukan bulu sang domba. Ia tersangkut dan terus terombang-ambing di punggung domba tersebut. Gagak yang awalnya penuh ambisi, kini terjebak dalam situasi yang memalukan. Setiap kepak sayapnya hanya membuatnya semakin terjerat, dan kepanikan mulai menggantikan keangkuhan yang semula menyelimuti dirinya. Suara kegaduhan yang muncul dari pertarungan antara sang domba dan Gagak itu pun menggugah sang gembala yang sedang tertidur lelap. Dengan sigap, sang penggembala bangun dan segera mendekati keributan yang terjadi. Hingga matanya terpaku pada pemandangan yang tak pernah ia saksikan sebelumnya. Seekor domba jantan berlari memusingkan badannya. Sementara di punggungnya, seekor Gagak terjebak dengan sayap lelah, berusaha bebas dari jeratan bulu tebal. Dengan wajah penuh tawa dan kelembutan, sang penggembala mendekati keduanya, lalu berkata dengan penuh tanda tanya, "Kawan, apa yang kau coba lakukan?" Tanyanya tertuju pada sang Gagak. "Kamu terlihat ingin memangsa domba ini layaknya elang, tanpa menyadari bahwa kamu sebenarnya adalah Gagak." Sambil tertawa si penggembala muda itu melanjutkan, "Janganlah meniru apa yang bukan untukmu. Setiap makhluk memiliki keistimewaan dan keterbatasannya masing-masing." Tanpa menunggu lagi, sang penggembala mengambil gunting yang selalu ia bawa dalam tas kainnya. Dengan cekatan dan hati-hati, ia memotong jalinan bulu tebal yang membuat Gagak terjebak. Dan dalam hitungan detik, Gagak pun terbebas dan terbang menjauh dengan kecepatan penuh, meninggalkan jejak dari hal memalukan yang baru saja menimpanya. Domba jantan yang sempat resah pun kembali tenang dan melanjutkan urusannya di padang rumput itu. Sambil tersenyum lembut, sang penggembala menepuk sang domba dan berkata, "Lihatlah, dalam hidup ini, tidak semua yang kita inginkan dapat kita capai dengan meniru orang lain. Setiap makhluk, setiap manusia memiliki kekuatan dan batasannya. Jika kita mencoba menjadi sesuatu yang bukan kita, akibatnya hanya akan membawa kita kepada kekacauan dan penyesalan." Dan kini, di bawah sinar senja yang mulai merunduk, peristiwa itu meninggalkan pelajaran yang mendalam. Gagak yang dulu sombong kini harus menelan getirnya, menyadari bahwa ambisinya untuk meniru keagungan sang elang hanyalah ilusi yang membawa kehancuran. Sedangkan sang domba dan sang penggembala melanjutkan hari mereka dalam damai, seolah peristiwa itu adalah sebuah pengingat bagi siapa saja yang lupa akan jati diri mereka. Teman-teman, cerita ini mengingatkan kita pada realitas kehidupan, di mana seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk hidup seperti orang lain, terutama orang kaya, atau meniru standar yang tidak sesuai dengan kondisi kita. Kita mencoba untuk meniru gaya hidup dan keberhasilan orang lain,
padahal kemampuan dan keadaan kita berbeda. Mencoba hidup dengan standar yang bukan milik kita hanya akan membuat kita terlilit dalam masalah dan kekecewaan yang tiada ujung. Seperti hutang yang menumpuk, cicilan yang tak kunjung usai, hingga hati dan pikiran yang tak pernah lagi merasakan ketenangan. Sebab itu, mari mulai hari ini kita hidup dengan sesuai standar dan kemampuan kita, agar kehidupan yang damai dan tenang bisa lagi kita hirup. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar jika teman-teman menyukai kisah kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.